saya Herlina Teresa Panjaitan dengan NPM 1140016. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas AKBP Numen Semeru dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat video simulasi belajar dengan materi prinsip ekonomi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya akan menjelaskan bagian besar dari materi kita ini, yaitu prinsip ekonomi. Saya harap semuanya bisa mencatat bagian-bagian penting yang akan saya jelaskan atau bisa melihat presentasi saya di sini. Jika nanti saya mengatakan atau menjelaskannya terlalu cepat, kalian bisa lihat di presentasi saya ini. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskannya. Seperti yang kita ketahui, prinsip ekonomi itu diterapkan dalam 3 kegiatan, yaitu 1 produksi, 2 distribusi, dan 3 konsumsi. Prinsip ekonomi juga digunakan sebagai panduan dalam memperkecil resiko kerugian dengan tujuan utamanya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya. Ekonomi pada prinsipnya, ingat ya, ekonomi digunakan untuk memenuhi permintaan yang tak terbatas dan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Prinsip ekonomi itu sendiri diantaranya, 1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal, 2. Memperkecil resiko kerugian atau kerusakan, 3. Mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, 4. Mencapai hasil kerja yang terjamin, mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi itu sendiri. Ekonomi itu sendiri juga dibagi 3, ingat ya, 1. Prinsip ekonomi konsumen, 2. Ekonomi produsen, dan 3. Distribusi. Saya akan memaparkan sedikit tentang 3 prinsip ekonomi tersebut. 1. Prinsip ekonomi konsumen. Ingat, kata dasarnya adalah konsumen, dan kita harus mengetahui apa itu konsumen. Oke, saya akan menjelaskannya. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen juga hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjualnya kembali. Prinsip ekonomi produsen. Di sini juga kita tahu bahwa kata dasarnya adalah produsen. Kita harus mengetahui apa itu produsen. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuatannya seperti grosir, referensi, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Ekonomi distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung ataupun melalui retailer seperti warung, toko, supermarket, dan lainnya. Oke, sampai di situ penjelasan dari saya. Saya harap semuanya bisa jelas dengan omongan saya ataupun presentasi saya ini. Oke, bagi yang bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa setiap manusia ekonomi harus menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupannya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab mengapa manusia ekonomi harus menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupannya. Agar kita sebagai manusia ekonomi dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kebutuhan kita yang lain dapat terpenuhi, dan dengan begitu seluruh kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan juga dapat memperoleh keuntungan yang lebih jika kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Saya harap kalian bisa mencarinya lebih lanjut di media pembelajaran lainnya seperti di internet dan buku-buku yang ada. Oke, terima kasih.